Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan media pembelajaran interaktif berupa PowerPoint dan sekaligus menjelaskan mengenai materi sejarah kebudayaan Islam kelas 4 MI pada bab Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fani Risma Junior, mahasiswa program studi PGMI semester 4 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, langsung saja kita menuju ke slide berikutnya, yaitu petunjuk penggunaan PPT. Yang pertama, di sini terdapat menu-menu yang dapat diklik dan akan mengarah ke slide yang diinginkan. Contohnya, petunjuk. Klik petunjuk untuk melihat petunjuk penggunaan PPT. Selanjutnya yaitu menu tujuan. Klik menu tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi. Klik materi untuk melihat materi pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu ada contoh untuk melihat contoh soal. Evaluasi, klik untuk melihat evaluasi pembelajaran. Dan ada kuis, klik untuk menampilkan soal kuis. Dan yang terakhir ada rangkuman, klik untuk melihat rangkuman materi. Nah, teman-teman bisa mengeklik menu yang telah tersedia di atas. Oke, langsung saja kita klik ke tujuan pembelajaran. Nah, akan muncul menu seperti ini, yaitu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan benar. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menceritakan peristiwa penting Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menuju ke materi, kita klik ke menu materi. Akan muncul seperti ini. Pada materi kali ini terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang Isra Mi'raj dan yang kedua peristiwa penting dalam Isra Mi'raj. Yang pertama kita klik latar belakang Isra Mi'raj terlebih dahulu. Latar belakang Isra Mi'raj. Mengapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdakwah. Semakin giat dakwah, beliau makin banyak pula tantangan dan ancaman yang datang. Nabi semakin cemas dan khawatir akan keberhasilan dakwahnya. Setiap kali Nabi merasa cemas dan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menenangkan hati beliau dengan menurunkan wahyu-wahyunya. Kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau yang membela beliau telah wafat. Baru saja paman Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal. 3 hari kemudian istri beliau yakni Khadijah radhiyallahu anhu telah dipanggil sang kholik. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan sedih sekali. Reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menuju ke halaman berikutnya, kita klik icon next. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah Jibril mendekati beliau dengan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, selalu menolong dan menghibur di saat Nabi merasa sedih dan risau. Allah bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, sehingga beliau tidak perlu cemas atau risau. Peristiwa yang akan dialami Nabi kali ini sangat menakjubkan. Kejadian sulit diterima akal biasa, hanya seorang beriman yang dapat mempercayainya. Lalu untuk kembali ke menu sebelumnya, kita klik icon back. Nah, setelah membaca materi, mari kita ke menu selanjutnya, yaitu contoh. Nah, di sini akan muncul contoh-contoh soal. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu, yaitu kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Nah, teman-teman dapat memilih jawaban yang paling benar. Ada A, B, C, dan D. Nah, langsung saja misalnya kita memilih jawaban yang A, yaitu 26 Rajab tahun 621 Masehi. Kita klik dan ternyata jawabannya salah. Oke, untuk kembali ke soal, kita klik icon yang ada di pojok kiri bawah, back. Selanjutnya, mari kita coba memilih jawaban yang B, yaitu 27 Rajab tahun 621 Masehi. Kita klik. Dan jika jawabannya benar akan muncul menu seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke soal, klik back. Nah, setelah menjawab latihan soal, mari kita ke menu kuis. Di sini terdapat soal-soal yang bisa kalian jawab, seperti pada contoh soal sebelumnya. Soalnya yaitu dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Apakah jawabannya A. Abu Bakar, B. Nabi Daud, C. Malaikat Jibril, dan D. Ali bin Abi Thalib? Apakah jawabannya yang A. Abu Bakar? Mari kita klik. Dan ternyata salah. Kita kembali lagi ke soal. Kita coba pilih yang C, Malaikat Jibril. Dan ternyata jawabannya benar. Lalu kita kembali lagi ke soal. Nah, setelah menjawab soal-soal kuis, mari kita klik ke menu yang terakhir, yakni rangkuman. Pada menu kali ini terdapat rangkuman materi tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan lagi sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Ilmu berharga yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah tentang Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar, dan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana menolong dan menghibur Nabi dari kesedihan, kerisauan, dan kekhawatiran gagalnya dakwah Islam dengan mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Beberapa peristiwa penting dalam perjalanan Isra Mi'raj agar menjadi peringatan bagi manusia adalah sebagai berikut, yaitu yang A. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. B. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. C. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Dan yang D. Kemudian Nabi juga diperlihatkan gambar wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.